ibadah Koramdeo pagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan pengajaran dari Bapak Idileo, dan jika ada yang mau ditanyakan boleh tulis di room chat atau nanti boleh angkat tangan. Jadi begitu pengajaran selesai kita boleh menanyakan. Kami persilakan untuk Pak Edi. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pengajaran, kita akan dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Silakan tim screen. Anda sedang dalam berbagai macam pergumulan, merasa tidak sanggup lagi berdoa karena tekanan yang dirasakan? Anda tidak sendiri. Mari bergabung bersama kami di ibadah sejati Mesbah Koramdeo setiap hari Sabtu jam 5.30 sampai 7.30 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan pernah merasa sendiri, ada tubuh Kristus yang mendukung dan mau mendoakan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Orang beriman selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Visi 2025 membangun kompak keluarga rohani yang diperlengkapi untuk saling membangun dalam komunitas kerajaan Allah melalui pemuridan. Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di dalam Mesbah Koramdeo pagi ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, silahkan mencantumkan nama lengkap dan juga nomor handphone di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan, silahkan menuliskan di kolom chat beban doa yang mau kami doakan. Visi kita adalah satu kompak merintis satu komunitas kerajaan Allah dalam 1 tahun. Salam kompak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam kompak, silahkan screenshot slide berikut ini. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih tim Screen yang sudah berbagi pengumuman. Selamat pagi juga Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di ibadah Koramdeo. Kami ada setiap hari, ya, kami ada setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu, non-stop. Walau tanggal merah, tetapi ibadah tetap ada. Dan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir boleh tulis nama dan nomor HP, nanti dari tim akan menghubungi Bapak Ibu ya. Oke, apakah Pak Edi sudah hadir? Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Edi. Oke, baik. Ya, saudara, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas sekali. Oke, baik. Nah, saudara, kita akan terus membahas seri tentang kompak. Nah, hari ini, saudara, saya mau ajak kita melihat apa tujuan akhir dari kompak, saudara. Ya, kompak itu dibangun, tujuannya untuk membangun komunitas kerajaan. Ya, masih ingat kita punya visi 111, satu komunitas kompak, ya, membangun atau merintis satu komunitas kerajaan dalam 1 tahun, ya, itu visi kita. Jadi tujuan kompak adalah membangun komunitas kerajaan. Nah, pertanyaannya apa itu komunitas kerajaan? Kalau kita nggak jelas seperti apa komunitas kerajaan itu, ya kita nggak tahu bagaimana kompak mau menuju kemana, ya. Apa yang kita bangun, kita nggak jelas.
Jadi hari ini saya mau membahas tentang apa itu komunitas kerajaan. Nah, komunitas kerajaan tentu adalah unit dasarnya gereja, saudara, atau eklesia. Ya, komunitas kerajaan adalah komunitas yang terdiri dari keluarga-keluarga yang terikat janji, saudara. Ya, keluarga-keluarga yang terikat janji. Di mana ayatnya? Nah, mari kita lihat, saudaraku, di dalam Efesus pasal yang kelima. Jadi, hampir bagian terakhir dari Efesus, Paulus menjelaskan, saudara, seperti apakah gereja itu, saudara. Nah, kalau kita baca ayat-ayat ini, saudara, gereja ternyata sangat berbeda dengan gereja yang ada sekarang, saudara. Ya, sangat berbeda. Komunitas, ya, kerajaan itu adalah komunitas keluarga yang terikat janji. Mari kita lihat, saudara, ya, di dalam Efesus 5 ayat 32 sampai 33, lalu kita lanjut membaca Efesus 6 ayat 1 sampai 5. Nah, dikatakan begini, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, perhatikan, saudara, ya. Jadi di dalam komunitas kerajaan, komunitas keluarga, ya, di sini ada hubungan suami dan istri yang hidup dalam covenant. Suaminya mengasihi istrinya, saudara. Istrinya menghormati suaminya. Mereka hidup dalam covenant, ada hubungan covenant, terikat janji. Next, berikutnya, saudara. Ya, di dalam selanjutnya Efesus 6 ayat 1 sampai 5, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah, ya, Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, tadi dibilang ada hubungan covenant antara suami dan istri. Sekarang dijelaskan lagi dalam komunitas kerajaan, ada orang tua yang benar-benar, saudaraku, mendidik anaknya, sehingga anak-anaknya taat dan hormat kepada orang tuanya, sehingga, saudaraku, hidup mereka bahagia dan panjang umur di bumi ini. Ya, nah, bukan hanya itu, saudara. Ayat 4, dan bapak-bapak yang ada di dalam komunitas kerajaan ini, ya, tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya, tetapi mendidik mereka dalam jalan ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, jadi bapak-bapaknya, pria-prianya, bapak-bapaknya memuridkan anak-anaknya, saudara. Bapak-bapaknya membapai anak-anaknya. Wow, ya, kalau kita lihat sekarang nggak begitu kan? Coba di komsel-komsel, bapak-bapak muridin anak-anaknya nggak? Bapai anak-anaknya enggak. Anak-anak diserahkan ke mana, saudara? Ke guru sekolah minggu. Remaja-remaja, ya punya ibadah sendiri. Ya, bukannya salah, saudara. Tapi orang tua, ya, saudara, acu tak acu. Bapak-bapak nggak pernah muridin remaja-remajanya, saudara. Maka kita kehilangan remaja-remaja kita. Ya, nggak ada di dalam gereja, saudara. Karena gereja sekarang terpecah-pecah. Orang tua kemana, ya, saudara, anak-anak sendirian, ya, ditinggal di rumah,
Ya, di Komsel nggak ada, saudaraku. Ya, remaja-remaja sendirian kebaktian. Ya, saudara, nggak di dalam unit ya keluarga ini, saudara. Nah, itu sebabnya gereja nggak dahsyat hari-hari ini, saudara. Nanti saya akan ceritakan kalau gereja seperti ini kayak gimana. Parah, ya. Nah, bukan hanya itu, saudara. Hamba-hamba, ya ini budak-budak zaman dulu, saudara. Kalau udah lahir baru, mereka dianggap sebagai bagian dari keluarga itu, ya, extended family, ya. Nah, jadi dalam komunitas kerajaan, saudara, ya ada keluarga-keluarga rohani. Jadi keluarga jasmani dan keluarga rohani bergabung menjadi satu, saudara. Ini dia. Ini gereja masa depan yang Tuhan mau bangun, saudara. Ya. Nah, sekarang gereja nggak seperti ini lagi. Gereja udah ancur-ancuran, saudaraku. Makanya kita perlu bangun komunitas kerajaan ini. Makanya visi kita adalah, saudaraku, membangun komunitas kerajaan. Barulah kita bisa jadi pusat solusi. Barulah kita bisa, saudaraku, menjadi terang dan garam buat masyarakat. Kalau kita nggak seperti ini, kita sendiri hancur, saudara. Ya, keluarganya hancur. Nah, kita lihat, saudaraku, apa yang Paulus katakan tentang bapak-bapak. Next, kita lihat berikutnya. Dan bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kalau bapak-bapak, saudara, ya tidak mendidik anak-anaknya, bapak-bapak tidak memuridkan anak-anaknya, ya, tidak mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan, sebaliknya bapak-bapak ya membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Ya, kalau bapak-bapak, saudara, marah-marah terus, marah-marah sama mamanya, saudara, ya, marah-marah sama istrinya, marah-marah sama anaknya. Ya, di dalam Kolose dibilang, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu. Ya, kalau bapak marah-marah sama mama, marah-marah sama anak-anak, marah-marah, maka kemarahan itu, saudara, ya akan menyebabkan apa? Diskoneksi. Ya, akan menyebabkan ya terjadinya, saudaraku, luka-luka yang menyebabkan apa? Tidak ada hubungan. Suami istri hubungannya tidak baik, orang tua anak hubungannya tidak baik. Ya, dan kalau marah-marah ini terus ada di dalam keluarga, saudara, dalam Efesus 4:26-27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Nah, saudara, kalau kita marah-marah terus, marah-marah kita itu bisa menjadi kesempatan buat iblis bekerja, yaitu melukai kita. Ya, sehingga kita saling melukai, saling menghancurkan. Akhirnya keluarga kita, saudaraku, rusak. Next. Nah, akhirnya terjadi diskoneksi dalam keluarga, saudara. Disconnection. Ya kan? Luka menyebabkan diskoneksi. Ya, diskoneksi antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak. Wow, ini parah, saudara. Ya, kalau udah terjadi diskoneksi di hati, ya, karena luka-luka menyebabkan dinding pemisah, saudara. Dinding ini menyebabkan suami istri pisah, mulai dari pisah hati, lama-lama pisah ranjang, sesudah itu pisah kamar, pisah rumah, dan pisah keluarga. Akhirnya cerai, suami, saudaraku, bikin keluarga baru, istri bikin keluarga baru, pisah, ya, disconnection. Makanya, saudara, kalau kita nggak bangun komunitas kerajaan, ya,
kita gereja nggak bisa jadi pusat solusi, tapi kita menjadi sama kayak dunia ini. Kita juga kena problem kayak dunia ini. Mestinya kita jadi pusat solusi. Mestinya orang datang ke gereja yang mau cerai, nggak jadi cerai, dipulihkan. Ini kita malah, saudaraku, sama kayak dunia ini. Kawin cerai sama aja. Ya kan? Kita lihat, saudara, di Amerika, ya, data angka perceraiannya sudah sangat memprihatinkan, saudara. Saudara tahu berapa persen angka perceraian di Amerika, saudara? Ya, 50%. Wow, ngeri banget. Satu di antara dua pasangan berakhir dengan perceraian. Bagaimana dengan orang Kristen, Pak Edi? Oh, di Amerika orang Kristen nggak ada bedanya dengan dunia ini. Sama 50% juga. Mau Kristen apa aja, ya. Mau Kristen apa aja, mau Kristen Pantekosta, Karismatik, Injili, Baptis, ya, Katolik, mau Ortodok, sama 50%. Lah kita apa bedanya sama dunia ini? Ya, kita nggak bisa jadi pusat solusi, saudara. Ya, malah kita jadi ya kena problem sama kayak dunia ini. Gimana mau nyelesain masalah? Ya kan? Nah, saudara, makanya ya kita penting melihat ini. Ya, di dalam keluarga tidak boleh ada diskoneksi. Suami istri diskoneksi. Nah, lebih ngeri lagi orang tua dengan anak. Kalau suami istri aja diskoneksi, demikian juga orang tua dengan anak terjadi disconnection. Ya, kenapa? Karena luka tadi, saudara. Ya, anak-anak dilukai oleh orang tua. Orang tua dilukai oleh anak-anaknya, saudara. Anak-anaknya kurang ajar, melukai orang tuanya. Wow, ini mengerikan. Nah, kalau diskoneksi ini terjadi, saudara, maka kita nggak bisa lagi menjangkau generasi ya yang ada di bawah kita, saudara. Anak-anak kita akan terhilang. Mereka akan meninggalkan kita. Ya, dan bukan cuma meninggalkan kita, mereka akan meninggalkan Tuhan. Wow, ngeri banget, saudara. Ya, makanya, saudara, diteliti. Teman saya pernah cerita sama saya, dibikin penelitian di Amerika, saudara. Ya, apa penyebab utama anak-anak orang Kristen meninggalkan keluarganya, saudara? Saudara mau tahu apa penyebabnya? Ya, anak-anak orang Kristen meninggalkan keluarga Tuhan, saudara. Sorry, ya. Nah, apa penyebab utamanya? Siapa penyebab utamanya? Pertama adalah ibu. Wow, kalau ibu suka lukai hati anaknya, saudara, kemungkinan anaknya jadi ateis sangat besar. Kemungkinan anaknya meninggalkan Tuhan sangat besar, saudara. Nah, kedua, siapa, saudara, penyebabnya? Baru ayah. Pertama ibu, kedua ayah. Kalau ayahnya suka melukai anak-anaknya terus, saudara, anak-anaknya akan tinggalkan Tuhan. Ya, nah, ketiga adalah guru sekolah, saudara. Makanya hati-hati, saudara yang guru sekolah. Kalau saudara ya enggak saudara suka membuli anak yang saudara ajar, saudara enggak jadi contoh, saudara melukai mereka, nanti mereka besar meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mau ikut Tuhan. Nah, pengaruh youth pastor nomor 12, saudara. Oh, jauh sekali. Kenapa youth pastor itu, ya, gembala anak muda itu jarang ketemu anak-anak. Yang paling sering ketemu anak tiga ini kan, ibu, bapak, guru. Nah, makanya saudara, kemungkinan tiga kelompok ini orang paling mungkin melukai anak-anaknya, melukai orang yang dipimpinnya, orang yang diajar. Nah, saudara, mari saudaraku, apakah ada diskoneksi dalam keluarga kita? Kalau ada diskoneksi, kita nggak bisa lagi, saudara, menjangkau generasi berikutnya ini. Generasi kita akan jadi generasi seperti yang sekarang ini.
Coba perhatikan Gen Z, saudara, ya, dan Gen Alpha. Aduh, mereka disebut generasi strawberry, generasi yang lembek, yang tidak tahan menghadapi stres. Nah, kenapa, saudara? Karena ini dia. Karena mereka, saudara, disconnect dengan keluarganya. Akibatnya, saudara, anak-anak muda ini, saudara, ya, mereka itu ya hidup dalam keadaan ya mental health yang parah sekali, saudara. Anak-anak muda ini parah, saudara. Ya, 1 di antara 3 anak muda di Indonesia, 34%, ya, dikategorikan menderita ya gangguan jiwa. Wow, gangguan jiwa, saudara. 1 di antara 3 anak muda, ya. Nah, kenapa, saudara? Ini penyebabnya karena diskoneksi, ya, tidak ada hubungan sama orang tuanya, luka dari orang tuanya, disakiti oleh orang tuanya. Makanya akibatnya, saudara, mereka tidak tunduk dan taat, tidak hormat kepada orang tuanya. Akibatnya mereka nggak mungkin bisa berbahagia. Ya, kata berbahagia di situ adalah diberkati. Nah, kalau mereka tidak diberkati berarti apa? Terkutuk hidupnya. Makanya ancur-ancuran anak muda kita, saudara. Karena orang tuanya nggak pernah memberkati mereka. Bapaknya, bapak geblek. Ya, saudara, nggak pernah memberkati mereka. Akibatnya mereka pendek umurnya. Pendek, saudara. Makanya perhatikan, saudara. Anak muda sekarang, coba, saudara, perhatikan. Yang ada di pikiran mereka, mati aja, bunuh diri. Pendek umurnya, tidak panjang umurnya, saudara. Ya, ini yang terjadi di generasi muda kita, saudara. Umur 9 tahun udah berpikir bunuh diri, saudara. Umur 12 tahun, saudara, udah minum pil antidepresi. Mengerikan, saudara. Ya. Nah, makanya, saudara, kenapa kita mau jadi gereja yang bangun ya komunitas kerajaan, bangun komunitas yang terikat janji ini, keluarga yang terikat janji. Ini jawabannya buat saudaraku, solusi ya kehidupan saudara, ya. Tapi kita sekarang nggak jadi solusi, tapi kita, saudaraku, bagian dari masalah ini. Wow, mengerikan, ya. Nah, makanya saudara, jangan ada disconnection dalam keluarga kita. Suami, istri, jangan ada disconnection, ya. Kemudian saudaraku, orang tua dengan anak, jangan ada disconnection. Nah, sekarang apa penyebab diskoneksi di hati? Next, kita lihat, saudara. Nah, kemudian Paulus membahas tentang ya Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya setelah dia menerangkan tentang komunitas kerajaan, dia bilang, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Jadi kalau kita mau hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam komunitas kerajaan, ingat, saudara, ya, kita pasti akan menghadapi musuh kita. Ya, karena, saudaraku, musuh kerajaan Allah ya itu adalah kerajaan kegelapan. Begitu kita hidup dalam kerajaan Allah, saudara, kita akan menghadapi musuh kita, kerajaan kegelapan. Nah, musuh kita ternyata, saudara, ya, makanya kita mesti kuat di dalam kasih karunia, kuat di dalam Tuhan, supaya kita bisa menghadapi musuh kita. Ya, nah, musuh kita ternyata bukan darah dan daging, saudara. Ya, coba kita baca. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, jadi saudara, musuh kita katanya bukan
bukan darah dan daging. Musuh kita adalah kuasa kegelapan, ya, roh-roh jahat di udara. Ya, tapi saudaraku, kita sudah tertipu. Ya, kita nggak sadar bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging. Musuh kita itu adalah, ya, roh-roh jahat di udara, kuasa kegelapan. Ya, karena kita udah tertipu, saudara. Ya, kita tertipu sehingga kita berpikir musuh kita adalah pasangan kita. Makanya saudaraku, yang kita tembak pasangan kita terus. Ya, kita perangi pasangan kita. Suami pikir, oh istri saya, musuh saya. Ya, padahal musuh dia bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara yang bekerja di belakang itu, yang menipu kita. Dia bekerja dengan cara menipu kita supaya kita, ya, terus berpikir musuh kita adalah darah dan daging, ya, sehingga kita perangi terus istri kita perangi, suami kita perangi, anak-anak kita perangi. Ini nih Pak Edi, ya, ini nih biang kerok masalahnya, istri saya itu Pak Edi perlu dikonseling. Ya, istri bilang, oh enggak, suami saya itu problemnya. Ini dia. Ya, tuh kita nggak lihat bahwa sebenarnya musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita roh-roh jahat di udara. Tapi yang kita serang, yang kita perangi siapa? Pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Kita perangi. Saudara, kita sudah tertipu. Saudara tahu apa ciri orang yang tertipu? Ada yang tahu? Dia nggak tahu kalau dia tertipu. Itu dia. Ya, jadi kalau saudara masih nggak tahu saudara tertipu, itu tandanya saudara tertipu. Sehingga kita tembak-tembakan terus. Nah, Craig Hill kemarin menceritakan saudara sebuah, ya, ilustrasi yang sangat bagus tentang, ya, peperangan. Nah, kayaknya ini diambil dari film, ya, Patriot, ya, tapi saya nggak jelas sekali, tapi beliau menceritakan sebuah ilustrasi yang bagus sekali, saudara. Waktu tentara Amerika berperang melawan tentara Inggris untuk merebut kemerdekaan, apa yang terjadi, saudara? Kemudian dua tentara ini sedang berhadapan, siap untuk menarik pelatuk untuk saudaraku saling tembak-menembak. Sementara mereka menunggu komando. Ternyata di semak-semak di antara kedua belah pihak ini ada penjual senjata, saudara. Pemasok senjata. Ngumpet di semak-semak itu, saudara. Ya, dan melakukan sesuatu. Tentunya, saudaraku, kalau pemasok senjata atau saudara penjual senjata pengennya perang. Kenapa? Kalau ada perang, senjatanya laku. Betul nggak? Maka, saudara, si penjual senjata ini melakukan tipu muslihat. Ya, apa yang dia lakukan? Sementara dua pasukan ini sedang berhadap-hadapan, ya, mau siap berperang, maka si penjual senjata dari dalam semak-semak diam-diam dia menembak salah satu jenderal dari pasukan Inggris. Ditembak, tuh, kena, saudara. Wah, pasukan Inggris berpikir Amerika yang nembak duluan. Lalu pasukan komandonya pasukan Inggris bilang, balas, tembak, duar, ditembak. Nah, ketika ditembak, saudaraku, tentara Amerika berpikir, oh, Inggris yang memulai duluan. Maka dia kasih komando juga, balas, tembak, duar. Ya, akhirnya, saudaraku, terjadilah perang yang sangat mengerikan. Siapa yang untung? Penjual senjata. Siapa yang untung, saudara? Pemasok senjata ini.
Dia yang untung, dia ketawa-ketawa, saudaraku, ketipu nih ya. Nah itu dia. Saudara, sama kayak kita suami istri. Ya, kita seringkali berpikir, saudara, musuh kita adalah pasangan kita. Ya, musuh kita adalah darah dan daging. Itu yang kita tembaki, duar. Ya, dia tembak lagi, duar. Suami istri tembak-tembakan. Ya, siapa yang ketawa? Pemasok senjatanya. Iblis ketawa-ketawa. Ya, dia bilang begini, saudara, ketipu nih ya, katanya ya, saudara, dia ketawa-ketawa. Nah, ini sering terjadi dalam pernikahan kita, terjadi dalam keluarga kita. Inilah yang menyebabkan luka-luka di dalam hati kita. Suami terluka, istri terluka, ya akhirnya saudara rusak keluarganya. Ya, orang tua melukai anak, anak melukai orang tua, saudara, karena kita udah ketipu. Iblis bilang ketipu nih ya, kena kita, saudara. Nah, sekarang kita mau lihat apa peluru yang digunakan dalam kita saling melukai, saudara, saling tembak. Next, ini dia peluru yang kita gunakan, saudara. Ya, di dalam komunikasi, seringkali yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata kotor, saudara. Paulus bilang, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, nah ini pelurunya ini, saudara. Kita tanpa sadar suka mengeluarkan perkataan kotor dari mulut kita, baik secara verbal maupun non-verbal. Ya, saudara, apa itu perkataan kotor? Ya, kalau kita dari bahasa Indonesianya, kita kesannya, oh ini bersifat apa ya? Jorok, seksual, cabul. Mungkin bisa termasuk itu di dalamnya. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, saudara, perkataan kotor di sini, bahasa Inggrisnya, ya, corrupt words, kata-kata yang merusak, kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang meruntuhkan, kata-kata yang mematikan, kata-kata yang saudara ya jahat, ya, kata-kata yang pokoknya tidak membangun tapi meruntuhkan, menghancurkan. Itu yang keluar dari mulut kita. Nah, dalam komunikasi, saudara, kita sering, walaupun kadang-kadang kata-kata kita benar, tapi saudara disampaikan ya dengan dipengaruhi oleh kedagingan, saudara, oleh manusia lama kita, sehingga saudaraku yang keluar adalah kata-kata yang merusak. Message yang terkirim dari kita, saudara, adalah kata-kata yang merusak, yang menghancurkan. Ya, kita mengirim pesan kepada pasangan kita, kamu nggak berharga, kamu jelek, ya, kamu itu nggak berguna, saya nggak mengasihi kamu, saya menolak kamu. Itu, saudara, kata-kata yang keluar yang tidak membangun, tapi meruntuhkan, merusak, melukai. Ya, kadang-kadang kata-kata kita bisa aja benar, saudara, tapi kita sampaikannya tidak dalam kasih. Efesus 4 ayat 15 bilang, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ya, nah ayat ini bilang kalau kita mau dewasa, saudara, kalau orang yang dewasa itu dia berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Ya, di dalam terjemahan lain dibilang begini, berkata-kata dalam kebenaran, berkata-kata dengan kebenaran di dalam kasih. Ya, jadi saudara, kita seringkali ya menyampaikan kebenaran tapi tidak dalam kasih. Ya, nah ada orang yang bilang gini, saudara,
Kasih tanpa kebenaran itu sentimental. Tapi kebenaran tanpa kasih itu brutal. Nah, kita sering benar, saudara, yang kita sampaikan benar. Tapi tidak dalam kasih, itu tidak membangun. Brutal, merusak orang. Ya, saudara suka lihat di YouTube itu kan. Orang sampaikan kebenaran. Ya, dia sampaikan kebenaran, tapi tidak dalam kasih. Akhirnya ngerusak orang lain, menghancurkan orang lain, ya, melukai orang lain, saudara. Nah, kita perlu, saudaraku, bertobat, ya, bertobat dari kata-kata yang kotor keluar dari mulut kita. Kita menyampaikan kebenaran tidak dalam kasih. Itu melukai, saudara. Kebenaran tidak disampaikan dalam kasih, itu merusak, saudara. Melukai, menghancurkan. Ya, sama kayak pisau operasi, saudara tahu ya. Pisau operasi, kalau di tangan dokter yang bijak, wah, itu pisau operasi berguna, menyembuhkan, memulihkan, ya, menghilangkan tumor-tumor, ya, karena dioperasi, dibuang. Tapi kalau pisau operasi di tangan preman, hancurlah. Ya, saudara, dia akan sayat-sayat orang. Ya, demikian juga kita, saudara. Nah, kita perlu, saudaraku, sadar. Ya, seringkali kita saling tembak-menembak, saudara. Ya, kita tembak-menembak. Nah, akhirnya, saudara, ya, kita saudara? Ya, kita tidak, saudaraku, berkomunikasi dari hati ke hati, ya, tapi saudara, sebaliknya kita berkomunikasi dalam hati ke hati, tapi saudaraku saling melukai. Nah, makanya saudara, kita perlu belajar, ya, dalam komunikasi kita perlu praktek 2 tingkat komunikasi. Next. Nah, kita perlu belajar ini, saudara. 2 tingkat komunikasi. Tingkat pertama, saudara. Tingkat pertama itu komunikasi topikal namanya. Otak ke otak aja. Ya, komunikasi tingkat 1, saudara, itu biasanya, ya, saudara, hanya otak ke otak. Misalnya, ya, kita membahas topik mau makan apa. Nah, itu topikal. Suami istri mendiskusikan keuangan, masa depan keluarga kita. Itu topikal, saudara. Ya, itu tidak menyentuh hati. Nah, kebanyakan kita berkomunikasi di level 1 aja. Makanya, ya, kita nggak bisa saling membangun, nggak bisa connect, saudaraku, ya, karena kita di komunikasi level 1. Nah, mestinya kita turun lebih dalam lagi, komunikasi level 2, saudara. Ini komunikasi hati ke hati. Nah, ini beda, saudara. Kalau saudara masuk ke level 2, saudara baru bisa menyentuh hati dari pasangan saudara, hati dari anak saudara. Dan kalau saudara masuk tingkat 2, komunikasi tingkat 2, saudara baru sadar, ternyata aku banyak melukai istriku, ya kan? Kalau saudara cuma komunikasi tingkat 1, saudara nggak sadar, saudara banyak bikin salah. Karena komunikasi topikal itu seringkali kita bisa benar di situ, tapi di tingkat 2 kita salah, saudara. Ya, di tingkat 2 kita melukai istri kita menyakiti istri kita tanpa kita sadari. Dan kalau kita mau saling membangun dalam hubungan komunikasi, saudara, kita masuk ke level 2, baru kita ngerti saling membangun, saudara. Ya, nah, ini saya kasih contoh aja, saudara, ya. Saya kasih contoh. Saudara, tadi kan dibilang, hai suami-suami, kasarilah istrimu, betul? Oh enggak, ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Saya mau tanya, suami seringkali mengasihi istri nggak? Mau nggak mengasihi istri? Mau.
Kalau saudara tanya suami, mau dia mengasihi istrinya? Ya, mau. Tapi coba tanya istrinya, berasa nggak ya suamimu mengasihi engkau? Dia bilang, enggak berasa. Ya, nah itu dia. Kenapa? Karena suami nggak ngerti komunikasi tingkat 2. Ya, istrinya nggak berasa dia mengasihi, saudara. Ya, karena komunikasinya tingkat 1 terus. Otak ke otak. Ya, akhirnya kita otak-otak bener dah. Ya, saudara, kita nggak ngerti hati ke hati komunikasi. Makanya istrimu nggak berasa engkau mengasihi dia. Nah, sekarang balik ya. Saya mau tanya, istri-istri, apa perintah Tuhan buat istri? Hai istri-istri, apa? Tanduklah suamimu. Amin. Bukan tanduk, ya. Tunduk, hormat sama suami, ya. Nah, sekarang saya mau tanya, istri-istri sebenarnya ingin nggak tunduk dan menghormati suaminya? Ingin nggak? Oh, ingin. Tapi sekarang kita tanya suami-suami, berasa nggak? Itu dia, Pak Edi. Istri saya memang, dia maunya hormat sama saya. Dia maunya tunduk, tapi saya nggak berasa loh. Saya nggak berasa dia tunduk sama saya. Saya nggak berasa dia taat, hormat sama saya. Enggak tuh. Ya, saya merasanya, wih dia dominan banget. Ya, dulu saya juga begitu, saudara. Saya nggak merasa istri saya tunduk dan hormat. Kenapa? Ya, karena ya dia nggak apa, saudaraku, dia nggak mengkomunikasikannya di level 2. Ya, karena di level 2 dia bukannya tunduk tapi tanduk. Bukannya hormat tapi dia tidak hormat. Sama juga saya. Ya, saya ya di level 1-nya saya saya mau saya mau mengasihi dia, tapi di level 2-nya saya melukai dia tanpa saya sadari, saudara. Saya mengirimkan pesan, kamu tidak berharga. Saya mengirimkan pesan, ya, kamu itu nggak ada artinya buat saya. Kamu bukan orang nomor 1 dalam hidup saya. Ya, gitu, saudara. Saya kirim pesan-pesan itu, ya, tanpa saya sadari, saya telah melukai istri saya. Ya, nah makanya, saudara, kita mesti sadar dalam hubungan. Ya, kita mesti, saudara, mengerti komunikasi tingkat 2. Ya, itu yang saudara kita belajar, saudara. Ya, nah saya kasih contoh, saudara. Ya, seringkali istri itu kurang dipahami oleh suami, suami juga kurang paham ya sama istrinya, saudara. Istri itu memang makhluk halus, tapi bukan setan, saudara. Ya, contoh ya, saya suka lihat istri saya nanya begini, saudara. Dia suka nanya, ya dia bilang gini, sayang, kalau kamu lagi makan di kantor, ingat aku nggak? Weish, ya coba bayangin, itu pertanyaan yang susah dijawab, saudara. Ya inilah makhluk 1 ini, saudara. Ya, makhluk halus tapi bukan setan. Ya, makhluk yang unik. Ya, pria seringkali nggak ngerti kenapa dia nanya pertanyaan yang begitu, ya kan? Pak atau sayang, kamu sebenarnya sayang saya nggak? Dia suka nanya gitu kan. Kamu ingat saya nggak? Ya, lagi makan. Nah, itu kalau ingat saya lagi makan, susah jawabnya, saudara. Kalau kita jawab enggak ingat, wah pulang benjol, saudara. Ya, ya. Atau kalau saudara jawabnya, aku ingat, ingat bohong, saudara. Ya, jadi itu pertanyaan yang susah dijawab, saudara. Nah, sebenarnya pertanyaan itu, kata Craig Hill, nggak usah dijawab. Karena nggak ada jawaban yang paling tepat, saudara. Ya, kalau pertanyaan yang susah dijawab, saudara, jangan dijawab. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditanya pertanyaan yang susah dijawab, saudara.
Dia jawab A salah, jawab B salah. Memang dia mau dijebak. Apa yang Yesus lakukan? Dia balik bertanya. Itu dia, saudara. Balik bertanya. Ya. Nah, jadi dalam komunikasi, saudara, kita perlu praktekkan bertanya. Next. Nah, ini yang terakhir. Jadi, saudara, dalam hubungan suami istri, supaya ada koneksi yang benar, ya, biasakan bertanya 2 pertanyaan dan lakukan 1 tindakan. 2 pertanyaan, 1 tindakan. Nah, saya kasih contoh, saudara. Ya, misalnya, ya, saya udah janji sama istri, ya, nanti jam 5 saya akan pulang habis dari kantor, ya, dan saya akan makan siang, saudara. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Ternyata saya nggak pulang jam 5, telat. Saya pulangnya jam 6, ya, saudara. Wah, waktu saya pulang jam 6 telat itu, istri saya mulai bertanya, kenapa sayang kamu pulangnya telat? Udah berapa kali kamu telat melulu? Kenapa sih? Nah, waktu dia bertanya begitu, saudara, kita pria cenderungnya mau jawab dulu, mau kasih explanation, penjelasan. Tadi itu sayang, di kantor aku udah mau pulang, tapi datang jemaat, ya, minta konseling, dan jemaat ini mau bunuh diri. Bayangkan dia mau bunuh diri. Ya, terpaksalah aku, ya, pulangnya telat. Ya, jadi saya harap kamu mengerti dong. Ini mau bunuh diri. Wah, terjadi konflik. Saya pernah begitu, sudah terjadi konflik. Istri saya tambah kesel, ya, karena bahkan saya udah kasih penjelasan. Nah, pria itu kan logis, saudara. Ya kan saya kasih penjelasan kenapa saya telat. Buat istri saya bukan penjelasannya yang penting. Ada sesuatu yang lebih dalam hatinya, saudara. Nah, saya udah sempat menghakimi, kamu dasar istri nggak tahu diri. Masa sadis banget ada orang mau bunuh diri, aku, ya kan, padahal dia ngomong gitu sih, saudara. Masa aku biarin, ya kan, aku biarin kalau sampai bunuh diri, gimana kamu loh, ya, sadis banget ini, ya. Waduh, saudara, akhirnya kata-kata saya makin melukai istri saya. Ya, kata-kata saya makin, saudaraku, wah, makin rame. Wah, mukanya udah manyun, saya juga manyun. Akhirnya kita nggak ngomong-ngomongan, saudara. Nah, saudara ketawa denger ini. Pernah ngalamin? Nggak pernah ya? Pak Mardi di sini nggak pernah ya? Di BR lain kali ya. Di MCD lain. Kalau di sini nggak pernah ngaku. Ya. Nah, saudara, kita semua ngadepin konflik-konflik kayak begitu. Nah, waktu itu Craig Hill, ya, dia mengajar prinsip ini, saudara. Praktekkan, ini sangat luar biasa. Ya, jadi tiap kali ada konflik, tiap kali saudara ada masalah dalam hubungan suami istri, ya, ketika kita lihat pasangan kita udah manyun, ya, udah mulai, saudaraku, ada masalah, jangan penjelasan, tolong jangan penjelasan, jangan, saudaraku, diteruskan, akhirnya argue nggak ada habis-habisnya, akhirnya, saudaraku, kita ribut nggak karu-karuan, saling serang, saling tembak, akhirnya makin luka. Nah, gimana menyikapinya, saudara? Simple. Tanya 2 pertanyaan ini. Dan lakukan 1 tindakan. Lihat kalau nggak beres masalah saudara. Ya, coba lihat. Pertanyaan pertama. Dari nada suaramu dan sikapmu, apakah ada tindakan dan perkataan saya yang telah melukai kamu? Tanya itu aja. Ya, kalau habis konflik, saudara, jangan diterusin, jangan terus saling serang, jangan. Tanya aja, ya, dari nada suaramu dan sikapmu, apakah ada tindakan dan perkataan saya yang telah melukai kamu?
Biasanya pasti jawabnya ya. Ya, ada. Betul. Karena kalau udah manyun, itu tandanya dia memang, saudaraku, terluka. Ada luka. Tapi kita nggak pernah sadari. Ya kan? Nah, tanya pertanyaan pertama ini. Kalau dia bilang ada, lanjut dengan pertanyaan kedua. Dapatkah kamu menjelaskan lebih detail bagaimana tindakan dan perkataan saya telah melukai kamu? Ya, kita tanya, sayang, coba cerita. Ada enggak? Ya, kalau ada tadi, bagaimana tindakan dan perkataan saya telah melukai kamu? Nah, ntar dia akan mulai cerita. Ya kan? Istri akan bilang, ketika kamu penjelasan seperti tadi itu, aku merasa kamu membenarkan diri, ya, dan aku merasa, ya, aku diserang terus, aku nggak aman, ya. Ketika kamu ngomong begitu tuh, ya, aku merasa nggak berharga. Buat kamu, saya bukan wanita nomor satu di dalam hidup kamu, ya. Buat saya merasakan saya bukan nomor satu buat kamu selain Yesus. Wow, ternyata saudara itu perasaan istri kita. Ya, ada kebutuhan-kebutuhan yang kita nggak ngerti, saudara. Ya, akhirnya saudara kita nggak jawab kebutuhan itu. Coba kalau kita dengar dengan sungguh-sungguh, kita menemukan, ya, wow, ternyata saya sudah melukai dia. Ternyata saya sudah tembak dia. Saya sudah pakai peluru tadi, kata-kata kotor yang keluar dari mulut saya. Saya sudah melukai dia. Nah, maka apa yang saya perlu lakukan? Satu tindakan aja. Minta maaf karena kita tidak melihat kesalahan dan dosa tersebut. Hei suami, hei istri, rendahkanlah hatimu. Minta maaf. Ya, sorry sayang. Saya tidak melihat kesalahan itu. Saya tidak melihat, ya, dosa saya. Maukah kamu memaafkan saya? Saya sudah melukai kamu. Saya tidak melihat itu. Kita bertobat, saudara. Kalau kita lakukan ini, saudara, pasti istrimu, saudara, akan mau mengampuni engkau. Demikian juga sebaliknya, suamimu pasti akan mengampuni engkau. Dan kalau dia mengampuni engkau, saudara, beres hatinya, saudara. Kalau istri udah beres hatinya, saudara, problemnya beres. Beres, saudaraku. Ya, nanti saudara dia bertanya, ya, sayang, sebenarnya kenapa sih kamu telat? Nah, dia nanya lagi, aneh, saudara. Karena waktu dia tadi hatinya terluka, pikirannya nggak jalan, itulah wanita, saudara. Kalau lagi perasaannya terluka, dia logikanya kurang nyambung. Makanya tadi kita penjelasan dia nggak nangkep. Tapi sekarang, saudaraku, setelah kita mengerti perasaannya, apalagi minta maaf, nanti dia tanya, sebenarnya kamu kenapa telat? Baru kita bilang, sayang, sebenarnya saya telat itu nggak sengaja. Ya, saya bukan sengaja mau telat, tapi tadi itu ada yang minta konseling dan udah mau bunuh diri. Coba bayang itu, mau bunuh diri. Ya kan? Wah, istri baru dengerin. Oh gitu ya. Aduh, sorry deh. Ya, ternyata kamu nggak sengaja ya melakukan itu. Ya, kamu rupanya, waduh, hatinya luar biasa kamu ya. Kamu konseling sama orang yang mau bunuh diri. Aduh. Nah, dia hatinya terenyuh. Dan dia akan, saudaraku, bisa mengerti. Masalahnya beres nggak? Beres. 5 menit beres, saudara. Kalau saudara praktekkan ini. Ya, kalau saudara praktekkan ini, nanti saudara mencapai yang namanya, saudaraku, ya, zero konflik. Zero konflik dalam pasangan. Ya, saya ngalamin ini, saudara. Ya, bukan berarti kita nggak ada konflik lagi, enggak. Tapi konflik itu cepat sekali selesainya, saudara. 5 menit paling lama.
Sekarang kami malah 2 menit, 3 menit, beres. Praktekin ini, beres. Ya, kita nggak ada konflik yang panjang-panjang, saudara. Sebelum matahari terbenam udah beres, saudaraku. Ya, nah itu yang Tuhan mau kita hidupi, saudara. Mari kita praktekkan ini, saudara. Bangun komunitas kerajaan ya dengan cara ini. Nah, PR buat saudara ya, buat yang suami istri maupun kompak, PR-nya gini, saudara. Ya, ini khususnya saudara suami istri dulu ya. Praktekkan doa 6 menit ya tiap hari. Saya praktekkan ini, saudara. Doa 6 menit. Apa isinya? 2 menit pertama ngaku dosa dan bertobat. Ya, kalau kita saling melukai, ngaku dan bertobat. Ya itu 2 pertanyaan ini. Tanya sama satu dengan yang lain tiap hari. Ya, adakah tindakan dan perkataan saya telah melukai kamu? Kalau ada, dapat kamu jelaskan lebih detail bagaimana tindakan dan perkataan saya telah melukai kamu? Ya, tanya aja, saudara. Lalu jawab masing-masing. Suami nanya istri, istri nanya suami. Ya, kalau ada, bertobat, minta maaf, dan tinggalkan dosa itu. Amin. Tinggalkan kesalahan itu. Di mana kita saling melukai. Ya, bikin beres. Saudara. Jadi ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan, ampun Tuhan. Hari ini Tuhan, aku telah melukai istriku. Istriku, saya minta maaf. Di hadapan Tuhan, saya minta maaf. Saya telah melukai kamu. Maukah kamu memaafkan saya? Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ya, kalau kita tiap hari ngaku dosa, kira-kira gimana? Kalau kita ngaku dosa terus, saudara, nggak ada dosa di antara kita suami istri, maka saudara, ya Allah itu setia dan adil, maka Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, bukan hanya itu, kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain. Hubungan suami istri kita dekat sekali, saudara. Jikalau kamu saling mengaku dosamu, ya, dan apa saudaraku, maka kamu akan ya diampuni, maka kamu akan disembuhkan, saudara. Banyak hal-hal yang akan disembuhkan dalam pernikahan kita. Bukan hanya itu, saudara, kita akan doanya dijawab. Maka doa orang benar besar kuasanya, saudara. Ya, kenapa? Kalau kita ngaku dosa, kita suami istri itu saudaraku dahsyat banget doa-doanya. Ya, itulah pertama. Jadi 2 menit pertama, ya minimal 2 menit ya. Kalau saudara perlu lebih panjang silakan. Ya, tapi kami kalau udah terus tiap hari cukup 2 menit, saudara. Ya, dan kemudian 2 menit yang kedua mulai bersyukur seorang akan yang lain, bersyukur kepada Tuhan, ya, bersyukur apa yang terjadi, saudaraku, yang baik yang Tuhan lakukan, bersyukur yang tidak baik kita alami, bersyukur bahwa saudara Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Ya, yang ketiga, saudaraku, ya kita saudaraku saling memberkati. Saya berkati istri saya berkati saya. Saya berkati istri saya, contohnya Tuhan berkati istri saya, Tuhan. Aku berdoa berkati dia supaya dia menjadi seperti istri yang bijak. Jadi istri menjadi ibu yang brilian, saudara. Seperti dalam Amsal 31. Aku berdoa Tuhan berkati istriku, berkati Tuhan rohaninya, berkati jiwanya, berkati tubuhnya Tuhan, berkati pikirannya, perasaannya, kehendaknya, berkati Tuhan ya hati nuraninya, bahkan pikiran bawah sadarnya, berkati ya kesehatan istri saya Tuhan, berkati keuangannya Tuhan, berkati ya Tuhan supaya istri saya jadi berkat buat banyak orang. Nah itu saudara, kita saling mendoakan
6 menit aja, saudara. Coba ya, suami istri, ayo saya kasih PR. Lakukan ini, saudara. Kalau enggak pernikahan saudara berubah, coba lihat. Berubah pasti, saudara. Akan mengalami terobosan yang baru. Ya, jadi lakukan doa 6 menit. Ya, ayo pria-pria, inisiasi. Ya, seringkali jangan sampai wanita yang inisiasi, saudara nggak bersedia. Ya, saudara pria-pria, ya mulai dari Anda, ya harus ajak istri saudara berdoa 6 menit tiap hari. Ya, ini akan menyelamatkan pernikahan saudara. Seperti tadi dikatakan saudara di Amerika, ya ini datanya, riset itu menunjukkan sangat mengerikan. Ya, perceraian itu udah 50%, saudara. 50%. Tapi dengar, saudara. Tapi kalau orang yang berdoa bersama-sama suami istri, angka perceraiannya cuma 1%, saudara. Tapi kalau saudara tidak berdoa sama-sama, ya 50%, saudara. Angka perceraiannya mengerikan. Maka saudaraku, mari kita praktek ya doa 6 menit ini. Ya, itu yang saya mau sampaikan hari ini, dan nanti kita akan lanjut lagi membahas lebih dalam lagi tentang komunitas kerajaan. Tuhan memberkati, saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas.